Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan ini tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada hari-hari yang dipenuhi kemudahan, ada hari-hari yang dipenuhi ujian, ada saat ketika doa terasa begitu dekat dengan jawaban, dan ada saat ketika penantian terasa panjang hingga membuat hati hampir kehilangan harapan. Namun sahabatku, orang yang semakin dekat kepada Allah biasanya mengalami sebuah perubahan yang sangat indah. Perubahan itu bukan karena hidupnya menjadi tanpa masalah, bukan karena semua keinginannya langsung terpenuhi, melainkan karena cara pandangnya mulai berubah. Ia mulai melihat kehidupan dengan mata hati. Ia mulai menyadari bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran, setiap kejadian membawa makna, setiap ujian membawa hikmah, dan setiap ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan meskipun tidak langsung dipahami. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang mulai lebih mudah menemukan hikmah dalam setiap kejadian, sesungguhnya Allah sedang menumbuhkan kedewasaan spiritual dalam dirinya. Hatinya menjadi lebih tenang, jiwanya menjadi lebih kuat, dan pikirannya menjadi lebih lapang. Karena ia tidak lagi melihat kehidupan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Ia mulai melihat bahwa Allah sedang bekerja di balik setiap peristiwa. Dan seringkali, ketika hati sampai pada tahap ini, berbagai bentuk keberkahan mulai mendekat dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena hati yang mampu melihat hikmah adalah hati yang siap menerima pelajaran, pertumbuhan, dan rezeki yang lebih besar. Yang pertama, kamu tidak lagi langsung mengeluh saat menghadapi kesulitan. Sahabat namun kolbu, dahulu mungkin setiap masalah membuatmu langsung mengeluh. Setiap kesulitan membuatmu bertanya mengapa hal itu harus terjadi. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Ketika ujian datang, kamu tetap sedih, tetap kecewa, tetap merasakan beratnya keadaan. Tetapi kamu tidak langsung tenggelam dalam keluhan, karena di dalam hatimu mulai tumbuh sebuah pertanyaan baru. Bisa jadi apa pelajaran yang Allah ingin ajarkan melalui peristiwa ini? Sahabatku, pertanyaan sederhana itu mengubah banyak hal. Karena saat seseorang mencari hikmah, ia tidak hanya fokus pada rasa sakitnya. Ia mulai fokus pada makna yang bisa dipetik. Dan ketika makna ditemukan, ujian yang sama terasa lebih ringan untuk dijalani. Yang kedua, kamu mulai percaya bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia. Sahabat namun kolbu, Allah adalah zat yang maha bijaksana. Tidak ada satupun daun pun yang jatuh tanpa izinnya. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa pengetahuannya. Maka bagaimana mungkin Allah membiarkan sesuatu terjadi tanpa hikmah? Sahabatku, ketika hati mulai memahami hal ini, kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai rangkaian peristiwa yang acak. Kita mulai melihat bahwa semuanya memiliki tujuan. Ada pertemuan yang mengajarkan kasih sayang, ada perpisahan yang mengajarkan keikhlasan, ada kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati, ada keberhasilan yang mengajarkan rasa syukur. Dan semua itu membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih matang. Ketika keyakinan ini tumbuh, hati menjadi lebih tenang, karena kita tahu bahwa tidak ada bagian dari hidup kita yang sia-sia di hadapan Allah. Yang ketiga, kamu lebih mudah mengambil pelajaran daripada menyalahkan keadaan. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang sedang bertumbuh adalah kemampuannya belajar dari setiap pengalaman. Orang yang belum dewasa secara spiritual seringkali sibuk mencari siapa yang salah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu.
Namun orang yang mulai menemukan hikmah akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Sahabatku, pertanyaan itu membuat seseorang berkembang. Karena setiap pengalaman menjadi guru, setiap kesalahan menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi bekal, dan setiap ujian menjadi sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika seseorang terus belajar dari kehidupan, ia akan menjadi lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat berharga. Sahabat namun kolbu, kadang Allah tidak langsung mengubah keadaan kita, namun Allah mengubah cara kita memandang keadaan itu. Dan ketika cara pandang berubah, hati menjadi lebih kuat untuk menjalani apapun yang sedang terjadi. Yang keempat, kamu lebih mudah menerima takdir yang belum sesuai harapan. Sahabat namun kolbu, tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang kita inginkan. Tidak semua rencana berjalan sesuai dengan yang kita susun. Tidak semua harapan hadir pada waktu yang kita harapkan. Dan inilah bagian kehidupan yang seringkali paling sulit diterima manusia. Karena kita ingin semuanya sesuai keinginan kita. Padahal Allah memiliki ilmu yang jauh lebih luas dibanding apa yang mampu kita pahami. Sahabatku, ketika seseorang mulai terbiasa mencari hikmah dalam setiap kejadian, ia menjadi lebih mudah menerima takdir. Bukan karena ia menyerah, bukan karena ia berhenti berusaha, tetapi karena ia percaya bahwa Allah mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui. Ia percaya bahwa jika suatu pintu tertutup, mungkin Allah sedang menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak baik. Ia percaya bahwa jika sebuah keinginan tertunda, mungkin Allah sedang mempersiapkan waktu yang lebih tepat. Dan keyakinan seperti ini membuat hati menjadi lebih damai, karena ia tidak lagi memaksa hidup untuk selalu berjalan sesuai keinginannya. Yang kelima, kamu lebih mudah melihat kebaikan di balik kesulitan. Sahabat namun kolbu, seringkali manusia hanya melihat bagian yang menyakitkan dari sebuah ujian. Ia melihat kehilangan, ia melihat kesedihan, ia melihat kekecewaan. Namun ketika waktu berlalu, tidak jarang ia baru menyadari bahwa di balik semua itu ternyata ada kebaikan yang besar. Ada pelajaran yang menguatkannya, ada pengalaman yang mendewasakannya, ada jalan baru yang tidak akan pernah ditemukan jika ujian itu tidak terjadi. Sahabatku, ketika hati semakin dekat kepada Allah, kemampuan melihat kebaikan di balik kesulitan mulai tumbuh. Bukan berarti rasa sakit hilang, tetapi rasa sakit itu tidak lagi menjadi satu-satunya hal yang terlihat. Karena di baliknya ada pelajaran, ada hikmah, ada kasih sayang Allah yang tersembunyi. Dan kesadaran seperti ini membuat seseorang lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Yang keenam, kamu menjadi lebih sabar dalam menjalani proses. Sahabat namun kolbu, orang yang hanya melihat hasil biasanya mudah kecewa, karena hasil tidak selalu datang secepat yang diharapkan. Namun, orang yang mampu melihat hikmah dalam perjalanan akan lebih menikmati prosesnya. Ia memahami bahwa setiap tahap kehidupan memiliki pelajaran masing-masing. Ia memahami bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu. Ia memahami bahwa keberhasilan tidak lahir dalam semalam. Sahabatku, ketika hati mulai melihat proses sebagian bagian dari karunia Allah, kesabaran akan tumbuh dengan sendirinya. Karena kita tidak lagi hanya fokus pada tujuan akhir, kita juga menghargai setiap langkah yang sedang dijalani. Dan seringkali justru dalam proses itulah Allah membentuk karakter, keimanan, dan kedewasaan yang akan sangat dibutuhkan di masa depan. Yang ketujuh, kamu lebih mudah bersyukur dalam segala keadaan.
Sahabat namun kolbu. Menemukan hikmah dan bersyukur adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena ketika seseorang menemukan makna dalam sebuah peristiwa, ia akan lebih mudah mensyukurinya. Bahkan ketika peristiwa itu awalnya terasa berat. Sahabatku, ada orang yang hanya bisa bersyukur ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Namun ada pula orang yang belajar bersyukur karena ia melihat bahwa Allah selalu memberikan pelajaran berharga melalui setiap kejadian. Ia bersyukur atas kemudahan yang datang, dan ia juga belajar bersyukur atas ujian yang menguatkan dirinya. Ia bersyukur atas keberhasilan, dan ia juga bersyukur atas kegagalan yang mengajarkannya kerendahan hati. Karena baginya, semua yang datang dari Allah selalu membawa kebaikan, dan hati yang seperti ini adalah hati yang penuh kedamaian. Sahabat namun kolbu. Semakin seseorang menemukan hikmah dalam kehidupan, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk penyesalan yang berlebihan dan keluhan yang tidak perlu. Karena ia mulai memahami bahwa setiap langkah dalam hidupnya sedang diarahkan oleh Allah menuju sesuatu yang lebih baik. Yang kedelapan, kamu lebih mudah berbaik sangka kepada Allah. Sahabat namun kolbu. Salah satu buah terindah dari kebiasaan mencari hikmah adalah tumbuhnya prasangka baik kepada Allah. Karena semakin sering seseorang menemukan pelajaran di balik berbagai peristiwa, semakin ia memahami bahwa Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu dengan sia-sia. Dulu mungkin mudah bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa doaku belum dikabulkan? Mengapa jalan hidupku terasa berbeda dengan orang lain? Namun seiring waktu, pertanyaan-pertanyaan itu mulai berubah. Ia lebih sering berkata dalam hati, pasti ada kebaikan yang Allah siapkan. Pasti ada hikmah yang belum aku pahami. Pasti Allah sedang mengajarkanku sesuatu. Sahabatku, prasangka baik kepada Allah adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Karena ia membuat seseorang tetap memiliki harapan meskipun keadaan belum berubah. Tetap memiliki keyakinan meskipun jalan masih panjang. Tetap memiliki semangat meskipun hasil belum terlihat. Dan orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah biasanya akan lebih mudah menemukan ketenangan dalam hidupnya. Yang kesembilan, kamu menjadi lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan. Sahabat namun kolbu. Kedewasaan tidak selalu diukur dari usia, tidak selalu diukur dari pengalaman, dan tidak selalu diukur dari banyaknya ilmu yang dimiliki. Kedewasaan seringkali terlihat dari cara seseorang menyikapi kehidupan. Orang yang dewasa tidak mudah terburu-buru menilai sebuah peristiwa. Ia tidak langsung menganggap semua kesulitan sebagai musibah. Ia tidak langsung menganggap semua kemudahan sebagai keberuntungan semata. Karena ia memahami bahwa kehidupan memiliki lapisan makna yang lebih dalam. Sahabatku, ketika kamu lebih mudah menemukan hikmah dalam setiap kejadian, sesungguhnya Allah sedang mendewasakan jiwamu. Kamu tidak lagi melihat hidup hanya dari apa yang tampak. Kamu mulai melihat apa yang sedang dibentuk oleh Allah di dalam dirimu. Kesabaran yang bertambah, keimanan yang menguat, kerendahan hati yang tumbuh, keikhlasan yang semakin dalam. Dan semua itu adalah rezeki yang sangat berharga. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk bertumbuh seperti itu. Yang ke-10, ketika kamu lebih mudah menemukan hikmah dalam setiap kejadian, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu. Inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa kemampuan menemukan hikmah merupakan tanda yang sangat indah?
Karena sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah memperluas pemahamannya terlebih dahulu. Sebelum Allah membuka pintu keberkahan yang besar, Allah mengajarkan cara memandang kehidupan dengan bijaksana. Sebelum Allah memberikan amanah yang lebih besar, Allah membentuk hati agar lebih kuat dan lebih matang. Sahabatku, bayangkan jika seseorang mendapatkan banyak nikmat tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Ia mungkin akan mudah sombong, mudah mengeluh ketika diuji, mudah kecewa ketika keadaan tidak sesuai harapan. Namun ketika Allah terlebih dahulu mengajarkan hikmah, maka hati menjadi lebih siap menerima nikmat, lebih siap menghadapi ujian, lebih siap menjaga amanah. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih mudah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, lebih mudah melihat sisi baik dari sebuah kesulitan, lebih mudah menerima takdir dengan hati yang lapang, lebih mudah percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana yang terbaik. Jangan anggap sebagai hal yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan keberkahan yang lebih besar untuk hidupmu. Keberkahan yang tidak hanya berupa harta, tetapi juga berupa ketenangan, kemudahan, perlindungan, dan kebahagiaan yang penuh makna. Sahabat namun kolbu, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sedikit ujiannya, bukan pula tentang siapa yang paling banyak mendapatkan kemudahan. Hidup ini adalah tentang bagaimana jika memahami setiap peristiwa yang Allah hadirkan. Karena peristiwa yang sama bisa menghasilkan pelajaran yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang menjadi lebih kuat, ada yang menjadi lebih bijaksana, ada yang menjadi lebih dekat kepada Allah, dan ada pula yang justru kehilangan arah. Perbedaannya seringkali terletak pada satu hal, yaitu kemampuan menemukan hikmah. Sahabatku, jika hari ini kamu sedang menghadapi kesulitan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya buruk. Jika hari ini doamu belum dikabulkan, jangan terburu-buru menganggap Allah tidak mendengarmu. Jika hari ini hidupmu belum sesuai harapan, jangan terburu-buru kehilangan keyakinan. Karena bisa jadi Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang mampu kamu bayangkan. Bisa jadi Allah sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan pintu keberkahan yang belum waktunya dibuka. Maka, teruslah melangkah, teruslah berdoa, teruslah bersabar, dan teruslah mencari hikmah dalam setiap kejadian. Karena setiap kali kamu menemukan hikmah, sesungguhnya kamu sedang menemukan jejak kasih sayang Allah dalam hidupmu. Dan setiap kali kamu menemukan jejak kasih sayangnya, hatimu akan semakin tenang dalam menjalani perjalanan ini. Percayalah sahabatku, tidak ada kejadian yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada air mata yang terbuang percuma. Tidak ada penantian yang kosong dari makna. Dan tidak ada ujian yang hadir tanpa membawa pelajaran yang akan membuatmu menjadi lebih baik. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen, hikmah terbesar apa yang pernah Anda temukan dari sebuah ujian dalam hidup Anda. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang memahami makna di balik berbagai peristiwa kehidupan. Dan jangan lupa, subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus bersama-sama menumbuhkan iman, kesabaran, syukur, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah membukakan mata hati kita untuk melihat hikmah dalam setiap kejadian, melapangkan rezeki kita, menguatkan iman kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.